Oke guys, kita udah nyampe ya. Oh iya ya, welcome back to my channel ya. Masih bersama saya Reza Rabat X Borneo. Hari ini kita coba untuk casting lagi. Kebetulan spotnya udah ada di depan spot muara. Oke, berhubung ini masih suasana lebaran, untuk kalian, saya segenap keluarga juga minta maaf ya, mohon maaf lahir dan batin guys ya. Siapa tahu ada salah bicara atau mungkin kurangnya apa ya, kita sekeluarga minta maaf. Oke lah, ini langsung aja nih spotnya. Dan ini untuk umpan-umpannya udah aku siapin prepare untuk casting di muara. Aduh, ini pondok derita kita ambruk guys, padahal ini tempat satu-satunya untuk kita beristirahat ya. Ini kita bagusin dulu kah guys. Wah susah bro, ini soalnya patah dia. Nyantai-nyantai dulu, kita lihat-lihat situasi. Ini cuacanya mendung ya bro, jadi cuaca sedikit mendung. Tadi sempat turun hujan. Ini kondisi air dia mau angkatan naik cuman rendah ya. Kalau lihat karena sana itu kan arah ke muara ke laut ya, ini dia arah naik ke atas. Oke bro, oke lah, kita prepare dulu lah. Oke, spesial untuk hari ini nah, kita kedatangan tackle baru ya, tackle baru tapi udah rilisnya agak lama lah. Ini mau kita coba tes dulu sini. Apa ini tackle-nya guys? Ya, Daido Carnivore. Nih kebetulan aku pakai yang 7 15 pound, panjang di 662 feet ya. Ini murni ya guys ya, pure, nggak di endorse. Jadi ini memang apresiasiku sama brand-brand ya UDM lokal lah. Mau ngetes lah kayak apa sih enaknya Daido Carnivore nih. Katanya kan sempat viral kemarinnya. Ini kebetulan aku pakai yang spinning ya guys. Nah, pakai spinning. Masih sama reel jadul Burikan Hinomia Inferno lama, ini masih sangat terawat. Ya apapun reelnya kalau kita mau rawat dengan baik, habis ngetrip tuh kita cuci, kita maintenance ulang, pasti juga akan awet ya guys ya. Oke lah, di sini udah aku siapin beberapa umpan. Kemarin aku prepare untuk cari-cari umpan casting di sini. Nah, ini dia guys. Oke ya, ada beberapa umpan, top water, popper, minnow dan segala apa ini macamnya ini. Ini umpan penama, ini produksi lama, ODM juga sih, ODM juga. Nah ini ada relik Astuti, ini relik Dian, dan yang ini termasuk replika, cuman kayaknya actionnya sih gacor ya, tapi nggak tahu lah, kita coba aja. Oke, langsung aja kita tes pakai top water dulu ya, permulaan kan ya, siapa tahu ada cintanya ya kan guys. Namanya kita casting kan, kita nggak tahu ya mau disambar pakai apa. Artinya olahraga sore sehabis pekerjaan kita coba-coba untuk buat konten mancing guys. Oke lah, kedepannya ini bakalan apa ya, ditekunin lagi lah untuk mancingnya. Kalau ada waktu ya aku sempatin untuk datang. Ngeri juga petirnya bro. Oke, langsung aja kita lempar berkes. Wow. Oke, feel impression untuk Joran Daido ini, meskipun dia powernya di medium leg ya, tapi ringan guys. Feelnya ringan, enak buat main lure, terutama top water nih yang lagi aku pakai. Cuman kalau untuk panjang kita main di land base sih memang kurang panjang, harusnya kan di 7 feet lah untuk main land base ini.
umpan micro jig. Cuman kalau untuk di offshore mungkin on boat ini enak ini guys, buat casting ringan lah, medium light, ringan banget, sumpah ringan banget. Kita compare pakai Hinomia Inferno ini yang size 1000 ya, size 1000 max 2000 lah. Kalau untuk casting tuh kita bisa tahan lah lempar lama. Kebetulan nih umpan nih replika juga bro. Jadi ini blanknya, kalau ada yang tahu ya, ini blanknya Strom Cakbak ya. Aduh, hujan lagi bro. Berkelanjutan nggak ini hujannya nih? Wah, lagi gacor, berhujan. Ini nggak memungkinkan untuk kita pakai umpan top water ya bro. Kita pakai replikanya Spearhead Ryuki, ini yang 85 nggak usah ya guys. Spearhead Ryuki yang 85 udah aku setting ulang sih. Biasanya kan kalau untuk umpan-umpan kayak gini dia memang harus ada disempurnain lagi. Untuk ujung-ujung hangernya itu kadang lemnya nggak terlalu rapat, jadi sering kemasukan air. Siapin aja lem G atau lem Korea ya, biar dia lebih rapat. Wah, hujan guys, kita lempar sekali lah, siapa tahu ada sambaran. Oke, feel impression enak banget pakai ini. Untuk gripnya dia pakai cok ya. Untuk pengaman plastiknya sengaja aku lepas, karena cok ya emang kayak gitu, dia natural ya. Jadi mau kotor mau apa ya, ini coba seberapa tahan sih. Cok dari gridnya bawaan Daido Carnivore. Nah ini jerkbait ya, jadi kita mainnya jerkbait. Kalau kita main di gulung aja pakai steady retrieve itu actionnya kurang ya. Kita pakai cara jerkbait kayak gini. Astaga, muncul guys. Kita coba lagi bro ya. Ada tanda-tanda ya. Oke lah. Jangan hujan. Enak sih dia kalau dibuat fast retrieve. Tadi sih ada sedikit sambaran. Udah disambar kayaknya. Oke, di sini aku pakai PE 0,8 ya, Seahawk Infinity, dan leadernya 20 pound dari Seahawk Fluoromax. Umpan lain lah. Umpan ini belum ada di cium, jadi kita pakai umpan-umpan yang lain. Kita pakai Dian ini nggak tahu yang berapa gram kemarin, tapi ini yang agak besar ya, sekitar berapa gram ya. Ini buat teman-teman kalau ada yang tahu Dian ini berapa gram, kasih tahu aja di kolom komentar nanti. Seri warnanya pun juga aku nggak cuman ini udah aku custom pakai hook inline ya, jadi biar nggak gampang nyangkut, tapi sekali nyangkut ikan, wah jangan harap lepas. Karbon ya. Nih kita langsung lempar aja.
Baru juga sih nyobain seri-seri relik Nusantara ini. Oke, enak. Kelihatan goyangannya kalau dari ujung joran ya. Cuman sayang bro, root kita kurang panjang. Jadi dia ini tadi retrieve aja udah goyangnya bukan main. Agak miring ke sana ini, sedikit di setting bisa. Mungkin itu sekitar 8 gram apa 9 gram ya. Oke guys, jadi ini sedikit apa ya, berbagilah ilmu trik. Ini tadi Mino Dian, dia nggak sepenuhnya dia mulus untuk lurus ya. Jadi dia berat ke bagian sini. Jadi dia kena di sini. Nah, kalau dia berat di bagian sini, bro ini bisa bengkokin kawatnya ke arah sini. Jadi dia nanti kena beban di sini. Jadi dia lurus gitu. Nah, ini dari segi hanger depan ini dia nggak presisi memang. Sedikit mereng. Kita coba untuk perbaiki ya guys. Jadi ini bukan merusak ya. Jadi ini untuk memperbaiki action. Biar actionnya itu stabil juga. Kan kalau stabil juga kita enak maininnya. Kadang gitu bro, kita nggak tahu ya namanya QC, barang beratus-ratus ribu mungkin kan diproduksi itu. Kadang nggak semuanya actionnya itu bisa kita terima dengan layak. Nah ini udah bagus guys, ini udah bagus. Jadi kalau bisa agak sedikit tenggelam dulu untuk Dian ini, baru kita retrieve. Kita main steady retrieve ya bro, enak untuk main santai steady retrieve. Nah ini udah mulai lurus ya, kurang sedikit deh bro. Karena kalau dia balance tuh actionnya dapat juga. Ini harusnya warna-warna oranye nih, gacor. Pink sih juga bagus sih. Cuman aku kemarin nggak ngambil tuh yang Astuti warna pink. Nggak tahu kode warnanya apa. Buat teman-teman kalau yang tahu bisa komen di kolom komentar ya. Enak root ini. Baik, dapat guys. Oke guys, kita strike. Nice. Kita strike ya bro. Nice, Daido Carnivore. Mantap. Kita hajar dulu bro. Ini akap bro. Oke. Mantap guys. Bikin kaget orang aja. Kita coba ajar pelan-pelan ya bro. Lihat bro, lengkungannya Daido Carnivore. Kita mainin dragnya ya. Oke, yang ngikut. Main besar nih. Tuh guys, akapnya. Dia ke arah sana.
Wah, nice. Lihat nggak, bro? PE 0,8, leader 20 lb. Kita coba hajar pelan-pelan. Jangan bernafsu ya, bro. Lumayan juga size-nya. Wih, nice jumping, guys. Wih, nice jumping, guys. Kita bikin dia capek. Oke, guys. Oke, guys. Pakai acara tenggelam lagi sepatu. Wih, mantap, bro. Ini lebih besar. Wih, si akap, bro. Akhirnya Daido Carnivore perdana amis, guys. Kalian bisa lihat ya. Oke, white tuh. Wah, mantap, bro. Gak diduga-duga Dian strike. Mantap juga ini. Besar, guys. Mau aku cuci sebenarnya. Oke, guys. Kita sesi selfie dulu, bro. Ini ya, jadi ini Daido Carnivore. Segini dia. Tuh. Wih, nice. Ini lebih besar daripada yang kemarin, guys. Oke, mungkin kita coba review foto-foto dulu ya. Oke, selfie cantik. Mantap, Daido Carnivore PE 0,8 ya. Leader kita pakai 20 pounds. Good. Relic Dian. Jos. Warna pink. Oke, guys, kita udah selesai selfie ya. Mantap. Oke lah, ini kita udah izin sama alam. Jadi ini hasil alam. Kita harus nikmati untuk bawa pulang ya. Jadi ini memang rezeki dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berikan sama kita. Thank you, God. Ini dia, guys. Wah, besarnya. Ngeri. Akap. Bukan main ini. Ini size buat dibakar. Sampai HP ku pun nggak muat, guys. Mantap. Oke, mantap, guys. Thank you buat teman-teman. Mungkin udah
support tapi secara nggak langsung, jadi kalian bukan main. Nah, jadi kita udah sediain karung 20 kilo buat prepare kalau memang dapat. Sekalinya kita masih diberi kesempatan ini, masih diberi rezeki. Dan ini karung dia betul-betul nggak muat, kepalanya masih nongol guys. Ini 20 kilo. Astaga. Kita gantung kayak gini aja guys. Oke lah. Oke, lanjut lagi, kita coba casting lagi ya bro. Mantap, mantap. Wah, ini aku nggak bisa cuci tangan karena aku belum terlalu paham untuk spot ini juga. Jadi ya pengen sih sebenarnya cuci tangan, sedikit-sedikit cuci tangan, tapi kok agak ragu. Tadi itu udah, ini sepatuku sampai nancap guys di situ. Shock, bener-bener shock. Kalau di muara itu nggak kayak di sungai-sungai biasa ya. Jangan dianggap remeh, karena ini muara alam liar ya. Nggak tahu apa yang ada di bawah kita. Jadi ya aku secepat mungkin tadi itu nyoba untuk cepet-cepet kembali dari posisi aku ngelip grip tadi itu. Oke, kalian bisa lihat gimana tadi itu posisinya. Jadi ini tebing, sedikit tebing. Kita poin 1 kakap. Yang kemarin mungkin nggak kerekam juga, belum sempat aku rekam, dia putus. Jadi ini kita diberi rezeki lagi. Terima kasih. Kayak gini rasanya kalau kita ngisap rokok tuh jadinya gurih-gurih gimana gitu guys. Tangan pegal ya kan. Jadi ini nggak sombong ya, nggak sombong. Jadi ini pencapaian yang cukup apa ya, memuaskan lah. Ternyata kita casting dapat ikan idaman para angler. Kalau untuk casting di muara ya, idamannya tuh kalau enggak kakap enggak hilangnya. Kalau enggak siakap apa gitu. Kita buktiin ya kalau kita bisa ledetin si akap dengan dian. Wah, diannya langsung berambur lumpur. Kita lempar lagi guys, buat sekalian bersihin diannya. Dia gitu bro, tadi tuh retrieve santai aja deh, kita nggak pakai steady. Tadi itu jerk, seingatku aku pakai teknik jerk ya, jerk santai. Dia ngantam 2 kali, yang kedua baru disambarnya lagi. Jadi di awal dia kan full tenaga, itu dia nyambar tuh pasti full dia tenaga itu, kayak jadi ikan aja. Yang enggak, ini secara teori lah, dia ngeluarin tenaga itu full nyambar. Nah kalau kadang miss moncel, yang kedua itu kadang dia sedikit malas. Jadi tadi itu retrieve kalau bisa agak slow, tapi gimana caranya umpan itu tetap goyang kita mainin ya. Jadi untuk mikat para predator tuh di dalam, biar dia ada birahi lagi untuk nyambar umpan kita. Oke, mungkin kayak gitu aja penjelasannya ya, nggak usah panjang lebar karena itu cuman omongan-omongan kosong aja bro. Kita lempar lagi, masih pakai dian. Kita pakai reel Inomia Inferno tahun 2018. Kita compare dengan rod viral dari Daido Carnivore. Kayaknya belum ada 3 bulanan lah. Rod ini kayaknya baru 2 bulan ya, rilis tahun berapa sih bro? Yang tahu coba nanti share-share ya, komen-komen di kolom komentar. Mas tahu sih belum lama sih rod ini rilis. Dari segi power dia moderate fast taper ya bro, moderate fast taper. Dia nggak terlalu fast taper. Karakter blanknya itu sedikit sedikit fast, tapi kalau dia kena beban itu dia agak lenturnya, tapi lentur alat bro. Jadi sekali dia lengkung itu dia betul-betul nahan, powernya mantap lah. Dia di moderate fast taper ya, moderate fast taper. Enak sih, enak. Untuk bagian sini
hampir di arah sambungan. Dia betul-betul powernya itu tercover di sini, tercover. Dan untuk di atas sana itu sensitivitasnya sedang lah kalau menurutku, karena aku ada sih dari keluarga Tridetach, itu enak banget Expedition. Kalau kalian mau ngambil road tuh usahain ambil yang Expedition. Itu dia hampir sama dengan feel-nya itu Strom Adventure yang old, karena aku belum pernah coba Strom Adventure yang seri Ribbon ya. Sensitivitasnya itu dapat Expedition. Cuman kemarin aku mau ngambil itu lagi, nggak ada guys stoknya. Kita harus di online. Yang ini kebetulan ada di toko pancing dekat daerah sini ya guys. Tepatnya di daerah Kuaro, Kalimantan Timur ya. Ini aku beli sama salah satu YouTuber. Nah, untuk YouTubernya bisa aku sebutin ya, cuman ini bukan promo atau apa. Namanya Mas Dian YY ya, Mas Dian YY Fishing. Oke, thank you ini Mas Dian. Tackle-nya nggak di endorse, memang resmi. Aku bener-bener ngebuktiin buat powernya Daido Carnivore nih ampuh, langsung amis Mas Dian. Jadi ini baru ada kesempatan nih Mas Dian untuk kontenin Daido Carnivore. Jadi pure ya guys, ini nggak ada endorse sama sekali, pure. Untuk semua tackle aku bawa sendiri, modalku sendiri. Memang sengaja bikin konten ini ya hanya untuk ngisi waktu luang di saat selesai pekerjaan. Aku feeling masih ada akapnya guys. Kita coba lempar-lempar dulu di sana. Usahain guys, kalau kita mancing kayak gini pakai minnow yang deep, dragnya kita kendorin ya bro, jangan kita maksimalin. Jadi kalau seandainya umpan itu dibawa ya kan, disambar gitu nah, dibawa itu umpan itu biar ke bawah dulu. Nanti kalau udah ada mungkin seperempat dia jalan, baru kalian kencangin, kalian hook upin. Tuh pastilah hook tuh nancapnya sempurna ya, kayak tadi tuh hooknya nancap sempurna. Cuman memang untuk hook bawaan VMC dari Relic Nusantara ini aku ganti pakai hook inline, jadi hook upnya biar lebih bagus. Karena pakai single, aku yakin kalau pakai single tuh hook upnya lebih bagus dia guys. Ini dari baja karbon ya, dan ini hook untuk mancing dasaran mungkin itu nggak ada bentang-bentangnya sama sekali. Mantap hooknya, dengan harga terjangkau kita bisa dapat set hook maksimalnya. Jadi ini untuk settingannya kayak gini guys, bisa kalian nanti balik ya, ini balik untuk mutar ke sebelah kayak gini. Jadi itu dia nggak sejajar, dia zigzag. Nah zigzag ikan dari sini kena yang sini ya kan, belakang yang sini kena yang tengah. Jadi kayak gitu guys, usahakan zigzag. Jadi untuk balance actionnya itu juga dapat nanti di minnow kalian atau lure kalian. Bukan ragu sih untuk pakai VMC bawaan dari Relic Dian ini, nggak ragu sebenarnya. Cuman untuk lebih memaksimalkan aja. Jadi tadi kondisi di jog gini ya, jog kita mainin. Sayang banget cahayanya sedikit kurang guys, jadi kita nggak maksimal untuk manfaatkan warna dari lure ini, karena kondisi air asin itu harus butuh intensitas cahaya yang maksimal. Jadi jangan dikira warna itu nggak pengaruh guys, warna itu pengaruh, tapi pengaruhnya tidak 100% untuk umpan ya. Ingat ya, ini seiring berjalannya pengalaman yang pernah aku jalani selama ini. Terus diperhatikan, kalau aku di warna itu nggak fanatik, tapi yang jelas ikan itu respon di getaran.
dia punya rattle, dia actionnya bergetar banget, itu dia ikan tuh sangat-sangat birahi sekali untuk nyamper umpan-umpan yang kayak gitu. Apalagi kalau kita punya jenis-jenis minnow, rattle-nya berisik, wah cocok banget itu, cocok banget. Terus warnanya pas sama airnya, itu bener-bener, wah, aku yakin deh, pasti kalian gak akan boncos. Kembali lagi ya guys, rezeki itu hanya yang di atas yang ngatur. Bukan main nih, tangan kita kotor. Di bawah situ tadi, bro, nancap kaki kita, bro. Aku nggak mau cerita yang aneh-aneh, jadi di sini cukup waspada aja, tetap waspada. Kita nggak tahu apa yang ada di bawah kita. Yang jelas, selain kakap, masih banyak makhluk-makhluk lainnya. Ini kondisi arusnya udah mulai tenang ya bro, dia udah mulai tenang, diem. Angin masih berembus tipis-tipis, ganggu banget untuk kita lempar bisa jauh, karena root kita cuma 198, P0,8 udah cukup kecil lah. Kalau kita paksain pakai 0,4 mungkin mampu guys, tapi kita harus pilih-pilih brandnya juga. Simpul perlu diperhatikan. Nah ini biasanya kejadian nih, sekali strike simpul snapku ini kadang udah mulai berkurang untuk powernya. Coba aku periksa dulu. Tapi masih yakin sih, untuk simpulnya masih yakin. Jadi kita nggak ada halangan untuk kita nyoba strike berikutnya. Oke, nice, jauh, mungkin sekitar katakanlah 20 meter gitu. Jadi kakap tuh ada di simpangan sini ya guys. Biasanya karena keluar masuk ikan di sini, dia nungguin ikan-ikan mangsanya, ikan-ikan kecil itu di situ. Dan karakteristik predator itu emang kayak gitu, dia kadang stay dia di arus-arus tenang kayak gini. Ini kalau kita pakai perahu enaknya, gue yakin di pinggiran sini sampai sana di akap tuh pasti melimpah kalau kita pakai casting. Ya berhubung kita land base, kita hinking guys ya, kita nggak pakai perahu, jadi ya di satu titik ini aja kita lempar-lempar sampai kita capek. Mantap ya bro, kita udah dikasih poin. Coba kita lempar agak ke tengah dulu. Jadi coknya tadi sempat kena lumpur nih, tapi mantap, dia menambah kesan fintechnya dapat. Karena ya emang cok tuh bahan busa alami ya guys, nggak bisa kita pungkiri kalau dia seiring waktu kena air, kena lumpur, itu lama-lama dia busuk. Tapi kalau kalian tahu cara treatmentnya untuk nanggulanginnya, kita setiap kali habis ngetrip kayak gini, kita cuci, kita keringin, kita kasih tisu kering, betul-betul kita keringin pakai air dryer, awet juga kok dia, nggak perlu kita coating, dia bisa bertahan lama. Intinya itu di treatment ya, di treatment kita sama alat kita itu harus sayang lah, walaupun alat kita itu alat-alat terjangkau, tapi kalau kita udah demen, makainya nyaman, ya pasti kita awet-awet ya kan. Nggak juga mentang-mentang murah nanti kita rusak beli lagi, jangan gitu guys. Mindsetnya itu apa ya, ya usahakan kalian bisa buat budget mancing kalian tuh seminim mungkin, tapi kita bisa ngerasain sensasinya mancing casting dengan nikmat ya kan. Oke, untuk Daido Carnivore nih harganya langsung aja dikepoin ya nanti guys, di mungkin all shop atau toko-toko terdekat kalian. Aku rasa banyak lah, sudah berjibun
nggak kayak mungkin baru pertama kali launching, dia masih harus rare mungkin ya kan, inden baru ada di toko ini toko itu. Sekarang aku rasa di Carnivore ini udah banyak yang nyetok lah, toko-toko pancing. Ini kalau untuk Spearhead Ryuki kayak gini guys, kalaupun kita mau steady retrieve itu agak cepat karena dia jenisnya jerkbait ya, jerkbait fast sinking. Enak dia kalau jenis-jenis body Spearhead Ryuki ini untuk long cast. Dia bodinya udah slim, berat. Pengen ngetes lagi tuh kalau ada duel hardcore bro, duel hardcore yang 14 apa 15 gram itu yang 7,5 cm itu gacor tuh. Duel hardcore tuh mantap. Kalau untuk lempar-lempar di spot kayak gini kita bisa jauh, apalagi rotnya pakai yang 7 feet. Tapi 198 aja ini cukup menguras energi kalau kita untuk lempar ke arah yang jauh. Tapi bisa lah. Oke, untuk melempar agak dipecut cukup enak juga nih rod Daido Carnivore. Tapi kalau saat mecut usahakan balance ya guys, panjang talinya keluar dari line guide kalian ya, usahakan agak mentok-mentok lah, karena kalau kita mecut asal mecut nggak hati-hati takutnya topnya kena. Kejadian sih sering patah, itu yang dinamakan human error guys. Ya kalian improvisasi lah kayak apa cara kalian mancing. Untuk casting itu banyak banget triknya, jadi gak bisa dijadikan patokan. Kita cabutin punya teman-teman ini guys yang mengganggu arah kita buat lempar. Jadi ini di sore hari ya bro, sayang banget waktunya nggak bisa lama ya. Kita ambil waktu 2 jam masih bisa lah, karena nanti jelas keburu gelap dan ini pun kondisi mendung juga udah gelap bro. Oke guys, kalau gitu kita prepare untuk pulang ya. Perjalanan masih agak sedikit jauh, tapi ini dekat aja sih dengan mes, dia nggak terlalu jauh spot ini dari mes. Nah selesai ngetrip kayak gini ya kan, kendorin drag di rel kalian guys. Nah, jadi dia biar gak nekan terus untuk di carbon washernya atau valve washernya itu, biar dia tetap presisi ya. Oke lah bro, kita simpan dulu semua alat kita. Kondisinya udah gelap banget, ini memungkinkan nggak untuk video ini bisa tetap rekam dengan bagus. Semoga sih masih kelihatan ya bro. Jadi kayak gini bro, aku bawa rod belt ya bro. Jadi begini lah. Nikmat ya bro kalau kita dikasih poin. Terima kasih, spot ini udah memberikan rezeki, kebahagiaan. Akhirnya untuk kalian di sini bisa aku buktiin ya bahwa kita casting kakap tuh bisa disambar ya. Tuh guys, kepalanya nih. Wah, bukan main. Sak besar. Oke.
Ini tas dulu ya, Bro. Oke, tas sudah kita. Kita nyalakan rokok dulu sebelum kita berangkat pulang. Wow, ada sambaran guys. Semakin sore semakin ramai, cuman kita nggak maksain lah, kita ambil secukupnya aja. Wih, ini nah mantapnya, thank you sudah diberikan rezeki di spot ini. Oke bro, kita menuju ke motor ya. Nah kalau kita nggak pulang sekarang, kondisi spot gelap banget, nggak ada prepare bawa senter segala apa. Kita udah nyampe motor. Oke, sambil jalan pulang ya guys. Jadi kebetulan spot ini ada di belakang mes ya, dia nggak jauh dari mes. Masih bisa dijangkau pakai motor, tapi jalannya ekstrim kayak gini. Masih ya di areal perbatasan perkebunan kelapa sawit punya perusahaannya. Dan kalaupun muara itu bisa ditanamin, mungkin muara itu ditanamin bro, tapi mending dipakai buat spot mancing aja. Oke, jadi jalannya kayak gini guys. Hancur jalannya, apalagi ini kita harus nyebur lumpur, gak ada pilihan lagi. Wih, benar-benar kita bermain di spot liar ya bro. Jadi fix ini bukan direkayasa, kita casting pakai umpan, kita nggak main bottom fishing atau jenis-jenis mandas. Ini benar spotnya masih gacor untuk casting ya, tapi kadang momennya aja kita cari momennya yang harus betul-betul pas, kondisi air ya. Jadi sepengalaman sehari kemarin tuh yang strike pertama, nah itu nanti aku sepilin untuk fotonya. Jadi itu waktu kondisi ombaknya itu seperti ini. Nah ini aku sepilin juga. Nah dia dari surut mau pasang lagi. Tuh kakap tuh hampir aku lihat tuh dia kayaknya itu, feelingku sih dia bermain di pinggiran ya. Mungkin dia ngikut dari bawah karena ikan kan ngikutin arus. Gak
tahu juga sih, belum pernah jadi ikan juga secara teori. Ya memang bisa kita buktikan. Satu poin kalau besarnya segitu, waduh, woi, nganga dia mulutnya, lumayan juga. Jadi ini rencana kayaknya nanti buat makan bareng sama teman-teman ya, sama teman-teman, sama bos-bos, karena aku di sini kerja juga masih punya bos ya. Ya kita berbagi rezeki lah. Oh masih suasana Lebaran, masa nggak kita rayain untuk kebersamaan di suasana Lebaran ini bareng-bareng. Teman kerja, bos kerja kan guys. Kita nanti singgah tempat Pak Bayu guys, ya. Tempat Pak Bayu, ya tinggal sama Pak Bos juga, Pak Wisnu. Salah, nanti mau kita apain nih kan? Kayak gini kondisi jalannya bro, bayangin aja kalau hujan kan. Soalnya kalau jarang-jarang bikin konten tuh berarti kondisi lagi hujan guys. Susah juga kalau lagi hujan. Kita lewat sana aja bro. Akhirnya kegagalan yang kemarin strike untuk kedua kalinya terbayarkan hari ini ya bro. Nah nice. Oh ada TR tuh, TR nya John Deere. Nah ini udah posisi di belakang barak ya bro. Jadi ini posisi di belakang barak. Masih jelas gak videonya? Kayaknya udah buram karena pencahayaannya kurang. Mungkin kita bisa singgah ke tempat. Oh Pak Bayu, Pak, nya, rezeki, bakar bareng ya. Wah, pahit dipancing. Bakar bareng ya. Kayaknya Bu Nina ya. Pak Wisnu kapan balik? Ya wis. Kumpul bareng ya. Anjir. Ke sini. Hah? Ke sini. Di rumah belakang aja. Rumah belakang. Ini buat Pak Bos nih. Pak Bayu, gimana Pak Bayu? Oh Pak Bayu. Oh Bu Nina. 9 ke. Pak Febri. Anjay. Oh Pak Bayu. Hei Pak Bayu. Pahit ya. Di mana ya? Kayaknya Bu Nina. Oh Bu Nina. Satu aja. Satu aja. Oh Bu Nina. Besarnya. Simpan untuk besok. Kita kumpul-kumpul sama Pak Bos. Ini. Yang mana Pak Mando taruh di kulkas? Ya taruh di mana ini Pak Bayu? Aku punya untuk Bang. Oh Kang Ferry. Besarnya. Di air lah. Ron, gimana Ron? Guys ini suasana kebonnya guys. Dia pimancing. Nah, simpan buat Pak Bos besok. Nggak tahu berapa kilo ini, berat pokoknya. Mau dibakar ke tidak? Ya terserah Bu Nina lah, bakar aja besok buat Pak Wisnu kan pulang kan? Kapan Pak Sama Wisnu Bayu. masih tanggal 2? Namanya dia mancing pakai udang ya. Tunggu Pak Wisnu pulang nih. Dua kali loh. Pak Mando, tunggu Pak Wisnu pulang ini. Iya. Besok aja langsung Bu. Kalau nggak terserah lah Pak Bayu itu biar ngatur. Cukup baik. Cukup baik. Pakai umpan itu ya? Ya ikan-ikanan lah. Timbang berapa kilo? Ada 2 kilo. Lebih. Ini lebih besar daripada kemarin.
Tapi yang besar itu belum ku dapat, Ron. Tadi itu kurang cahayanya. Ayo, ayo. Guys, ini Pak Bayu ya, guys. Ini bosku juga, guys. Pak Bayu nih, guys. Aduh, panas dia, guys. Ngeri. Hah? Ada videonya kok, ada ini videonya. Mana? Ini lagi ngerekam nih. Aman, ada videonya plus. Woi, ditimbang, guys. Foto kirim ke Pak Gilang. Timbang, guys. Pak Gilang. Jadi ini kehebohannya, guys, kalau kita dapat ikan besar, guys. Ini. Astaga. 3 kilo lebih. Wih, 3,5 kilo. berapa, guys? Oh, 3,5, bro. Foto kirim di Pak Gilang, Bang. Kamu pegang. Mantap. Udah, Ayo Pak Bayu, gas Pak Bayu. Tangkap ayam nanti malam sebatas sudah. kirim di Pak Gilang sama Pak Wisnu nanti. Ya, kirim aja sudah. Berapa kilo? 3,5 kayak. Alhamdulillah lah. Kayak sana kan? Iya, 65 situ. 65 itu. Belakang. Bagaimana cara buatnya? Wah, tapi susah juga di tebingan itu. Iya. Bukan main. Konda kan? Masih konda kan? Udah konda kan? Bagus, ini lagi bagus. Kalau besok udah tinggi dia. Ini sama yang kemarin tuh bagus. 2 hari ini bagus di airnya. Kemarin sedang aja ya Ron, masih Ron. Ini lebih besar lagi. Memang di kayu-kayu memang gila. Itu sudah susahnya kalau ngelilit kayu itu yang repot. Pak Gilang lagi, Pak Gilang mana Pak Gilang? Arahin bibirnya gini ke kamera itu, Pak Gilang, kasih panas dia. Kemarin kecil, kemarin kan udah salah 1,5 kiloan ya. 2 kilo kayaknya itu. Kemarin. Kurang lebih. Ini 3,5 kilo. Ini lebih besar memang ini. Kemarin ada. Tapi kemarin 2 kali Pak Ido. Yang kedua putus bawa umpanku itu, weh. Umpan baru 2 hari ku beli. Dibawanya pergi. Bakar besok. Iya. Simpan aja dulu. Cuci dulu, besok baru bersih. Ya, kalau enggak cuci dulu. Oh, kok Irang mau putih ramen tak jadi? Cuci bersih dulu taruh kulkas besok. Iya, kalau enggak keluarin Pak Ferry, kotorannya. Oke guys, kalau gitu langsung aja kita akhiri konten kita hari ini ya. Jadi ini seneng nih keseruannya kalau di perusahaannya dapat besar tuh, wey, rame guys. Gas. Nah, kita udah nyampe mes guys. Oke, kalau gitu, oi, kakap. Kalau gitu langsung kita akhiri konten kita hari ini. Kalau gitu saya Reza Rabat undur diri. See you later and next time. Dadah.